Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan bawakan sebuah cerita baru yang tokoh utamanya bernama Cucen. Dia adalah seorang menantu yang disepelekan. Oke, tanpa berlama-lama kita coba simak saja keseruan dalam cerita Cucen ini. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 3. Keluarga Song meninggalkan menantu laki-lakinya. Semua orang tercengang dan langsung berubah menjadi batu. Tidak ada yang menyangka bahwa Cucen akan menganggap serius ucapan bercanda terakhir Song Qingpeng. Kemampuan orang bodoh untuk memahami sangatlah terbatas. Terlebih lagi, orang-orang itu bodoh dan kuat. Setelah minum segelas anggur, Song Qingpeng tidak punya waktu untuk menolak. Di bawah perhatian semua orang, wajah Song Qingpeng menjadi pucat, perutnya mual, dan dia berjongkok dan muntah hebat. Menembak kakiku sendiri. Bahkan gadis yang tadi memegang lengan Song Qingpeng mundur beberapa langkah dengan jijik. Setelah meminum secangkir air Beijia ini, gadis itu memikirkan tentang Song Qingpeng dan menyadari bahwa itu sangat menjijikkan. Saat ini, beberapa teman Song Qingpeng datang dan mengepung Cucen. Mereka tahu bahwa Song Qingpeng tidak akan pernah membiarkan orang bodoh ini pergi. Bahkan pada kesempatan malam ini, Song Qingpeng tidak akan pernah memaafkan kebenciannya tanpa memukul si bodoh ini dengan baik. Song Qingpeng berdiri, matanya berkedip tajam, menatap Cucen. Wajah Cucen jujur dan tulus, dengan senyum konyol di wajahnya. Seolah dia tidak bisa merasakan bahaya yang akan datang sama sekali. Song Qingpeng mendekati Cucen. Semakin banyak orang yang datang. Pemuda yang baru saja minum 2 gelas anggur bersama Cucen tanpa sadar melihat ke samping. "Cucen, kamu mencari kematian." Ekspresi Song Qingpeng sangat dingin. Dia tidak menyangka bahwa rasa malu terbesar dalam hidupnya disebabkan oleh orang bodoh naik itu ganas dan memalukan. Apa yang terjadi? Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang, dan kemudian kerumunan itu menyingkir, dan beberapa orang datang. Orang yang baru saja berbicara adalah manajer Pang dari Royal Court Hotel, dengan Ye Shaohuang masuk depan. "Tuan Ye," banyak orang berbicara satu demi satu. Ye Shaohuang berjalan mendekat dan terus menatap Cucen, dengan senyum tipis di bibirnya. Manajer Pang berjalan ke depan dan sedikit mengernyit. "Apa yang terjadi?" Song Qingpeng menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Menatap Ye Shaohuang, lalu menunjuk ke arah Cucen dan berkata dengan gigi terkatup, "Tuan muda Ye, dialah yang menyebabkan masalah. Malam ini adalah pesta ulang tahun Nona Songsan. Kita tidak bisa membiarkan apapun memengaruhi suasana hati Nona Songsan." Ye Shaohuang berbicara, melirik ke arah Cucen, dan berkata dengan tenang, "Karena Cucen yang menyebabkan kejadian itu, maka biarkan saja. Cucen meminta maaf dan biarkan masalah ini selesai. Beri aku sedikit wajah." Mendengar ini, wajah Song Qingpeng berubah beberapa kali. Cucen menyebabkan dia mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Tetapi pada akhirnya dia hanya meminta maaf dengan ringan, yang tidak dapat diterima oleh Song Qingpeng. Namun, hanya sedikit orang di Canceng yang menolak memberikan wajah Ye Shaohuang. Song Qingpeng mengangkat kepalanya dan menatap mata Ye Shaohuang.
Ye Sao Huang sedikit menyipitkan matanya, dan ekspresinya menunjukkan sedikit geli. Murid Song Qingpeng sedikit menyusut. Dengan kekuatannya, dia tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Ye Sao Huang. Dia juga tidak bisa memasuki lingkaran Ye Sao Huang. Namun, baru-baru ini, keluarga Ye dan keluarga Song memiliki proyek kerjasama. Dan kebetulan Ye Sao Huang yang bertanggung jawab, dan Song Qingpeng dia telah bertemu Ye Sao Huang beberapa kali. Dan pada dasarnya Ye Sao Huang yang bertanya kepadanya tentang keluarga Song, terutama Nona Song San. Chu Chen adalah suami dari Nona Song San. Ye Sao Huang tidak punya alasan untuk membantu Chu Chen, jadi hanya ada satu kemungkinan. Ye Sao Huang juga berharap untuk mempermalukan Chu Chen melalui permintaan maaf ini. Pinjamkan tangannya. Song Qingpeng kembali menatap Chu Chen, sudah tahu apa yang dia lakukan. Melangkah ke arah Chu Chen, dia berkata perlahan, "Chu Chen, apakah kamu mendengarku? Hari ini adalah untuk memberi wajah Tuan Muda Ye. Kemarilah, berlutut dan minta maaf." Begitu dia selesai berbicara, mata para penonton kembali tertuju pada Chu Chen. Berlutut dan minta maaf. Akankah menantu keluarga Song yang idiot ini akan patuh? Chu Chen memiliki senyum tipis di wajahnya dan mengambil 2 langkah ke depan. "Haruskah aku berlutut?" Song Qingpeng mencibir. "Atau aku?" Saat Song Qingpeng menyentuh mata Chu Chen, dia tiba-tiba teringat adegan minum air bejia tadi. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar dia mundur 2 langkah. Ketika dia sadar kembali, banyak orang memandangnya dengan bingung. Song Qingpeng merasa lebih marah. Dia benar-benar ditakuti oleh orang bodoh. Menarik napas dalam-dalam, mata Song Qingpeng berkilat tajam. "Berlututlah. Song Qingpeng, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuatnya berlutut?" Suara yang tajam terdengar. Semua orang melihat ke samping. Cahaya terang muncul tanpa sadar di matanya. Dia memiliki kecantikan seperti peri, dan rok panjangnya menggambarkan sosoknya yang sempurna. Saat dia berjalan keluar di antara kerumunan, dia tampak seperti bunga peri yang mekar, memancarkan kecemerlangan yang menawan. Wanita muda ketiga dari keluarga Song, Song Yan. Song Yan berjalan mendekat, diikuti oleh Song Qiyu. Song Qiyu melirik Song Qingpeng dan tertegun sejenak melihat noda merah di jas putihnya. Dia mengira Song Qingpeng menindas Chu Chen, tetapi pemandangan di depannya lebih mirip Chu Chen menindas Song Qingpeng. Ketika Song Qingpeng melihat Song Yan, dia merasa takut dan kehilangan kepercayaan dirinya. Semua orang di keluarga Song tahu bahwa Chu Chen itu bodoh. Di hari kerja, keluarga Song sering mengolok-olok menantu bodoh ini. Namun, tidak ada yang berani menindas Chu Chen dengan tidak bermoral di depan Song Yan. Chu Chen dan Song Yan hanya sebatas suami istri, dan Song Yan selalu melindungi Chu Chen. Tidak terkecuali malam ini, Song Yan berdiri tepat di depan Chu Chen. Dia tidak menanyakan apapun kepada Chu Chen. Setelah 5 tahun, tidak ada yang mengenal Chu Chen lebih baik darinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Song Yan yakin pasti orang-orang seperti Song Qingpeng yang menindas Chu Chen lagi. Ekspresi Song Qingpeng berubah, dan dia memandang Ye Sao Huang dengan tatapan memohon. Ye Sao Huang tampak tenang dan tersenyum pada Song Yan. "Nona Song, kita bertemu lagi." Song Yan mengangguk sebagai jawaban. "Qingpeng, apa yang terjadi?"
Song Qingpeng menatap Luo Feng dengan tajam. Dia memanfaatkanku dan membuatku minum segelas anggur. Ketika Song Qingpeng mengatakan ini, dia merasakan perutnya mual beberapa kali. Bahkan Song Yan kembali menatap Chu Chen dengan heran. Selama 5 tahun terakhir, Chu Chen selalu menolak membalas jika dimarahi atau dipukul. Apakah kamu menyerang Song Qingpeng malam ini? Melihat senyuman di wajah Chu Chen, Song Yan mengerutkan kening dan menatap Song Qingpeng tanpa ekspresi. Dia masih tidak percaya bahwa Chu Chen akan melakukan sesuatu pada Song Qingpeng. Dia adalah saudara iparmu. Apa salahnya menawarkanmu segelas anggur? Song Qingpeng terdiam. Dia tidak berani menceritakan tentang Bai Ji Asui di depan Song Yan. Chu Chen, ikuti aku. Song Yan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka semua adalah anggota keluarga Song. Chu Chen mengikuti Song Yan dari dekat dan meninggalkan ruang perjamuan. Banyak mata yang memperhatikan kedua orang itu pergi dengan ekspresi berbeda. Keengganan muncul jauh di mata Song Qingpeng. Rasa malu malam ini tidak bisa dilupakan seperti ini. Tuan Muda Peng, masa depan cerah. Seorang pria berjalan ke arah Song Qingpeng dan berbisik, Song Yan tidak akan selalu berada di sisi orang bodoh ini. Song Yan membawa Chu Chen ke ruang konferensi kecil di lantai 2 hotel. Dengan pandangan sekilas dari Chu Chen dan Song Qiyu yang mengejar di belakangnya, keluarga Song Yan hampir semuanya ada di sini. Ayahnya adalah Song Xieyang dan ibunya adalah Su Yuexian. Song Yan berada di peringkat ketiga dalam keluarga Song, dan kedua saudara perempuannya duduk di sebelah Su Yuexian. Kedua pria berjas dan berdasi yang duduk berhadapan, dengan wajah mengesankan, adalah dua saudara ipar Song Yan pengusaha di Canceng, dan mereka sangat cocok. Song Qiyu adalah satu-satunya laki-laki di keluarga Song. Dia berjalan ke Song Xieyang dan duduk. Kaisar muda Ye, Song Xieyang mengerutkan kening, menoleh, dan setelah beberapa saat, berkata, Yan, duduklah. Chu Chen berdiri di belakang Song Yan. Dia sudah terbiasa. Dalam 5 tahun terakhir, setiap kali ada pertemuan keluarga, dia hanya bisa berdiri di belakang Song Yan. Chu Chen, duduklah juga, kata Song Xieyang. Song Yan tampak sedikit terkejut. Ini adalah pengobatan yang belum pernah saya alami selama 5 tahun. Chu Chen tidak berpikir terlalu banyak, menarik kursi di sebelah Song Yan dan duduk. Song Xieyang melemparkan folder itu ke depan Chu Chen. Kamu juga bisa menulis namamu sendiri. Song Yan membuka folder itu dan ada halaman perjanjian perceraian di sana. Wajah Song Yan tanpa sadar menjadi pucat, seolah-olah ada sesuatu yang menghantam hatinya. 5 tahun lalu, dia sangat menolak, tapi segalanya demi keluarga. Selama 5 tahun, dia dan Chu Chen bergaul siang dan malam. Meski tidak banyak berkomunikasi secara verbal, kehadiran Chu Chen lambat laun menjadi kebiasaan bagi Song Yan. Saat dia tiba-tiba melihat perjanjian perceraian ini, Song Yan merasakan perasaan yang tak terkatakan. Merasa dia seharusnya menantikan hari ini. Dia masih ingat bahwa ayahnya memberitahunya 5 tahun lalu bahwa 5 tahun akan berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, hari ini telah tiba. Jauh di lubuk hatinya, ada sedikit keengganan. Namun, Song Yan secara alami memahami di dalam hatinya bahwa tidak mungkin dia mengikuti Chu Chen selama sisa hidupnya. Jalan hidup masih panjang,
dan Anda harus melepaskannya meskipun Anda tidak menginginkannya. Song Yan melirik Chu Chen, yang masih memiliki senyuman di wajahnya. Mungkin akan menyenangkan menjalani kehidupan yang penuh kebingungan tanpa mengetahui apapun. Song Xieyang melihat ke arah waktu dan berkata, masih ada 1 jam, jika waktunya habis, biarkan Chu Chen menandatanganinya. Saat ini, pintu ruang konferensi diketuk, dan Song Ruhai masuk. Tuan, tamu terhormat dari Yang Cheng telah tiba. Oke, Song Xieyang segera berdiri, menunjukkan kegembiraan. Kami akan segera ke sana. Song Xieyang segera pergi. Jelas sekali bahwa tamu terhormat dari Yang Cheng yang disebutkan Song Ruhaku sangat penting baginya. Mata Chu Chen tertuju pada perjanjian itu. Setelah disegel oleh jimat penekan jiwa selama 5 tahun, dia terbangun dan menemukan bahwa dia memiliki istri tambahan. Namun, kini tampaknya hubungan antara dia dan Song Yan hanya tinggal 1 jam lagi. Keluarga Song ingin meninggalkan menantu laki-lakinya. Bab 4 orang yang ingin ditemui Tuan siap. Pintu ruang konferensi ditutup dengan lembut. Tamu terhormat dari Yang Cheng, siapa dia? Song Qiu mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Qiu, kamu tidak muda lagi, sudah waktunya untuk belajar lebih banyak tentang urusan keluarga. Su Yuexian berkata, baru-baru ini, ayahmu bermaksud memasuki industri farmasi. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang keluarga Xia di Yang Cheng. Keluarga Xia, di sampingnya, kakak perempuan tertua dari keluarga Song berseru dan tanpa sadar berdiri. Bu, ada tamu terhormat dari keluarga Xia ada di sini. Mengapa ayah tidak membawa Simping bersamanya? Kakak ipar tertua Lin Simping memandang Su Yuexian dengan mata penuh semangat. Industri keluarga Lin juga didasarkan pada industri farmasi, tetapi sangat berbeda dengan keluarga Xia di Yang Cheng. Keluarga Lin juga mencoba bergabung dengan keluarga Xia di Yang Cheng, tetapi mereka semua menemui jalan buntu. Kali ini orang tua yang maju sendiri. Keluarga Xia akhirnya setuju untuk mengirim tuan muda untuk mendiskusikan prospek kerja sama dengan keluarga Song. Dia mungkin ingin melatih kaum muda. Su Yuexian berkata, ayahmu sangat menghargai peluang yang diperoleh dengan susah payah ini. Peluang. Paman ketiga kami benar-benar anak yang beruntung. Nona Xia tertawa dan memandang Chu Chen di sampingnya. Saya akan meninggalkan keluarga Song, dan saya telah meninggalkan 2 hadiah besar. Keluarga Ye dan keluarga Xia, kakak ipar kedua tampak sama bersemangatnya. Jika kita dapat menghubungkan kedua jalur ini, keluarga Song dapat kembali ke masa kejayaannya. Karena keluarga Xia telah mengirimkan tuan muda, dia pasti memiliki pengalaman. Jika ayahmu memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, dia akan memiliki kesempatan untuk menaiki kapal keluarga Xia. Su Yuexian memandang Song Yan. Adapun hai keluarga, itu semua tergantung pada Yan Yan. Semua orang memandang Song Yan. Sudah menjadi rahasia umum keluarga Song bahwa Ye Sao Huang menyukai Song Yan. Adapun Chu Chen, paman ketiga dari keluarga Song, tidak ada yang peduli dengan Song Yan. Song Yan mencengkeram pena di tangannya erat-erat dan tidak menjawab. Dia akan menandatangani perjanjian perceraian. Tapi itu tidak berarti dia akan menerima Ye Sao Huang. Kedatangan keluarga Xia berarti keluarga Xia tertarik dengan pasar canceng. Lin Simping tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri.
dia lebih khawatir tentang langkah keluarga Xia selanjutnya juga untuk keluarga Song. Ini memiliki dampak yang sangat penting pada keluarga Lin. Lin Xinping tidak sabar untuk segera pergi ke rumah sebelah dan menemui tamu terhormat dari keluarga Xia. Di ruang konferensi kecil ini, setiap orang di keluarga Song memiliki pemikirannya sendiri. Mereka semua menunggu waktu baik yang akan datang. Mereka juga selalu percaya bahwa keberuntungan terakhir Chu Chen pasti akan membantu keluarga Song berkembang pesat. Lagi pula, dalam 5 tahun terakhir, meskipun menantu laki-laki idiot dari keluarga Song telah menjadi bahan tertawaan di kalangan, keluarga Song memang telah berbalik dan hidup kembali karena pernikahan menantu laki-laki idiot itu. Huangting Hotel adalah salah satu hotel komprehensif terbesar di Changcheng. Ada banyak ruang konferensi dengan berbagai ukuran. Song Xieyang menjelaskan buku perencanaan di tangannya dengan detail. Ini tentang rencana keluarga Song untuk memasuki industri farmasi dan keinginan kuatnya untuk bekerja sama dengan keluarga Xia. Song Xieyang telah lama berkecimpung di dunia bisnis, dan telah mengalami banyak perang di mana tidak ada asap di meja perundingan. Namun saat ini, Song Xieyang merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Tuan muda yang dikirim oleh keluarga Xia ini menghabiskan sebagian besar waktunya mendengarkan Song Xieyang setelah pertukaran salam singkat. Namun, menilai dari ekspresinya, dia tidak terlalu peduli sama sekali. Meskipun Song Xieyang menyebutkan dalam rencana ini, "I telah berusaha keras. Tapi sepertinya aku masih belum bisa mengesankan keluarga Xia." Xia Bei, tuan muda ketiga dari keluarga Xia. Jika Chu Chen melihat orang ini, dia pasti akan mengenali bahwa tamu terhormat dari keluarga Xia ini adalah pemuda yang baru saja bersulang dengan segelas anggur dan mendiskusikan suatu topik. Hanya ada 2 orang, Song Xieyang dan Xia Bei, di ruang konferensi. Setelah Song Xieyang selesai berbicara, Xia Bei sepertinya sudah sadar kembali, terbatuk sedikit, dan kemudian sedikit mengernyit. Apa yang dikatakan Tuan Song sangat masuk akal, dan saya sangat setuju dengan pendapat Anda. Tapi, ini tidak tampaknya sangat membantu keluarga Xia. Xia Bei sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Song Xieyang dengan serius. Dia hanya memberikan jawaban yang sangat resmi. Sejak keluarga mengirimnya untuk menegosiasikan kerjasama dengan keluarga Song, Xia Bei tahu bahwa keluarga tersebut tidak terlalu tertarik dengan kerjasama ini. Karena Xia Bei jarang ikut campur dalam urusan keluarga, kali ini hanya terburu-buru untuk menaruhnya di rak, agar Xia Bei lebih mengenal suasana di mal. Jika lelaki tua dari keluarga itu tidak memberitahunya bahwa lelaki tua dari keluarga Song itu berteman dengannya saat itu dan memintanya untuk datang, Xia Bei tidak akan datang sama sekali malam ini. Namun, lelaki tua itu juga mengatakan bahwa persahabatannya dengan lelaki tua dari keluarga Song hanya berakhir di sini. Apakah kedua pihak dapat mencapai kerjasama akan diserahkan kepada Xia Bei yang memutuskan. Hati Song Xieyang sedikit tenggelam. Tuan muda dari keluarga Xia di depannya hanya menunjukkan keengganannya untuk bekerja sama, yang membuat Song Xieyang tidak dapat menggunakan semua tindakan pencegahan yang dimilikinya. Pasar di Changcheng sebenarnya tidak kecil. Song Xieyang berkata, hanya saja beberapa kelompok keluarga menguasai sebagian besar sumber daya di industri farmasi Changcheng. Jika keluarga Xia ingin memasuki Changcheng, mereka harus memiliki izin. Keluarga Song dapat menangani terobosan ini.
Xia Bei mengangkat kepalanya dan menatap Song Xieyang. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas pelan. Tuan Song, saya selalu merasa perbedaan usia antara Anda dan saya terlalu besar. Ada kesenjangan generasi ketika kita berbicara. Saya punya bertemu dengan menantu laki-lakimu. Mengapa kamu tidak membiarkan menantu laki-lakimu datang dan berbicara denganku? Begitu dia selesai berbicara, pupil Song Xieyang tidak bisa membantu tetapi sedikit melebar, dan dia segera menunjukkan kegembiraan. Ini pertama kalinya tuan muda keluarga Xia mengajukan syarat malam ini. Anda tidak takut pihak lain membuat persyaratan, tetapi Anda takut pihak lain akan mengabaikan Anda. Baiklah. Menantu laki-laki saya kebetulan bergerak di industri farmasi. Tuan Xia, tunggu sebentar. Saya akan segera meneleponnya. Song Xieyang berbalik dan berjalan keluar. Ruang konferensi lain, ini 10 menit terakhir. Lin Xinping memandang Chu Chen sambil menghela nafas, dan pada saat yang sama tanpa sadar melirik Song Yan. Wanita ketiga dari keluarga Song sangat mempesona di dunia, jauh lebih cantik dari kedua saudara perempuannya. Sayangnya, si bodoh ini tidak ada berkah untuk dinikmati. Patah, tiba-tiba, pena yang dipegang erat Song Yan patah. Chu Chen menoleh, dan perasaan hatinya tidak bisa menahan untuk tidak dicabut. Pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka. Song Xieyang masuk dan memandang Lin Xinping dengan ekspresi gembira. Xinping, Tuan Xia ingin bertemu denganmu secara langsung. Ikutlah denganku. Apa? Lin Xinping tiba-tiba berdiri, tampak bersemangat seolah dia tidak bisa mempercayai telinganya. Xinping, cepat pergi. Nona Song juga melompat kegirangan, merasa seperti kue di langit. Lin Xinping buru-buru mengikuti Song Xieyang keluar. Kakak ipar sangat tersembunyi sehingga dia benar-benar mengenal Tuan Xia, kata Nona Song kedua dengan iri. Bahkan aku tidak tahu. Nona Song terkekeh. Mungkin karena nilai Xinping cukup bagus dalam 2 tahun terakhir dan dia mendapat perhatian. Sepertinya dengan adanya Xinping kali ini, ada harapan bagi keluarga Xia. Ekspresi Su Yuexian juga menunjukkan harapan. Pintu ruang konferensi di sebelahnya terbuka, dan Song Xieyang serta Lin Xinping masuk. Tuan Xia, Xinping ada di sini. Xia Bei mendongak. Lin Xinping tampak bersemangat dan berjalan cepat, mengangguk dan membungkuk. Tuan muda Xia. Xia Bei tertegun, lalu memandang Song Xieyang, mengerutkan kening dan berkata, aku tidak sedang membicarakan dia. Mendengar ini, wajah Lin Xinping dan Song Xieyang menegang di saat bersamaan. Tuan Song, apakah Anda hanya memiliki menantu ini? Tanya Xia Bei. Tidak, masih ada satu lagi. Song Xieyang kembali sadar, menepuk bahu Lin Xinping, dan keduanya berjalan kembali. Kenapa begitu cepat? Sister Song bahkan belum duduk. Lin Xinping melihatnya dan berkata, Zhou Jian, saya tidak menyangka kamu menyembunyikan trik ini. Orang yang ingin ditemui Tuan Xia adalah kamu. Suara Lin Xinping terasa sedikit masam. Semua orang memandang Zhou Jian, paman kedua dari keluarga Song, dengan mata tidak percaya. Zhou Jian tercengang. Sampai jumpa. Nona Song buru-buru mendorong Zhou Jian. Tuan Xia ingin bertemu denganmu. Cepat pergi ke sana. Mungkin ini keberuntungan terakhir yang akan diberikan kakak ipar kami padamu dalam beberapa menit terakhir. Zhou Jianhuo mengikuti Song Xieyang keluar dengan cemas.
Lin Simping duduk dengan lesu. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba dan menghilang terlalu cepat. Saya benar-benar tidak menyangka Zhou Jian benar-benar mengenal guru Xia. Orang itu bahkan menyembunyikannya dari saya. Nona Xia senang. Pintu ke ruang konferensi yang berdekatan dibuka lagi. Xia Bei melihatnya sekilas dan menggelengkan kepalanya ringan. Itu juga bukan dia. Lagu Xie yang tercengang, menantu keluarga Song, selain Lin Simping, adalah Zhou Jian. Mungkinkah Xia Bei mengenali orang yang salah? Jantung Song Xie yang berdetak kencang. Jika ini terjadi, keluarga Xia akan gulung tikar. Xia Bei menggelengkan kepalanya, berdiri, dan keluar dari ruang konferensi. Song Xie Yang dan Zhou Jian mengikutinya keluar. Xia Bei mengambil 2 langkah ke depan dan melihat ke ruang konferensi dengan pintu terbuka di sebelahnya. Dengan sedikit senyum di bibirnya, Xia Bei masuk. Semua orang melihat ke atas dan berdiri tanpa sadar. Ini tuan muda ketiga dari keluarga Xia. Song Xie yang masuk. Chu Chen berbalik. Xia Bei tersenyum padanya dan mengulurkan tangannya ke arah Chu Chen. Apakah kamu ingin bertemu denganku secara resmi? Namaku Xia Bei. Seluruh ruang konferensi tiba-tiba tampak sunyi. Semua orang tercengang. Anda dapat mendengar suara jarum jatuh. Chu Chen berdiri dengan senyum tipis di wajahnya, dan mengulurkan tangannya. Chu Chen bersambung.